Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Anissa Tendiara Nisaragi, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Semoga kalian menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian semua. Struktur atom dan konfigurasi elektron. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang memiliki makna khusus dalam menjelaskan keadaan sistem kuantum. Bilangan-bilangan kuantum dapat memberikan deskripsi keadaan elektron dalam atom. Selanjutnya, orbital dan bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama adalah menentukan besar tingkat energi suatu elektron yang merinci ukuran orbital berdasarkan penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger. Didapat bahwa nilai bilangan kuantum utama merupakan bilangan bulat dari 1 sampai tak terhingga atau N sama dengan 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut atau L mendeskripsikan bentuk orbital. Nilai L yang diperoleh adalah bilangan bulat dari 0 hingga N kurang 1. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dianggap bahwa setiap kulit elektron pada model atom Bohr mempunyai satu atau beberapa subkulit. Dan nilai bilangan kuantum azimut sebagai penanda terhadap jenis subkulit, di mana subkulit S maka nilai L sama 0, subkulit P nilai L sama dengan 1, subkulit D nilai L sama dengan 2, dan subkulit F nilai L sama dengan 3. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik atau M1. Jika spektrum garis-garis suatu atom diletakkan dalam medan magnet, maka akan didapat garis spektrum tambahan yang keberadaannya hanya dapat dijelaskan dengan adanya sebuah bilangan kuantum. Setiap kulit akan terdiri dari beberapa orbital dengan nilai M1 antara negatif 1 sampai positif 1. Jadi, untuk subkulit S dengan nilai L sama dengan 0 dan nilai M-nya sama dengan 0. Subkulit P dengan nilai L sama dengan 1 mempunyai 3 nilai M. M yang pertama adalah negatif 1, M yang kedua adalah 0, dan M yang ketiga adalah positif 1. Untuk subkulit D mempunyai nilai L sama dengan 2, mempunyai 5 nilai M, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya, di sini ada gambar. Di sini gambar bilangan kuantum azimut, tanda orbital, bilangan kuantum magnetik, gambar orbital dengan jumlah orbital. Bilangan kuantum tanda orbital S, bilangan kuantum azimutnya adalah 0, dan bilangan kuantum magnetiknya juga 0. Gambar orbitalnya itu terdiri dari satu kotak, dan jumlah orbitalnya adalah 1. Bilangan kuantum azimut di orbital P itu adalah 1, dan bilangan kuantum magnetiknya negatif 1, 0, dan 1, dan gambar orbitalnya ada 3 kotak. Berarti mempunyai 3 orbital. Dan bilangan azimutnya 2 itu di tanda orbitalnya di orbital D. Dengan bilangan kuantum magnetiknya M sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2. Dengan gambar orbitalnya ada 5 kotak dan jumlah orbitalnya ada 5. Bilangan kuantum azimutnya 3 berarti orbital tandanya itu di orbital F. Dengan bilangan kuantum magnetiknya ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Gambaran orbitalnya ada 7 kotak. Jadi jumlah orbitalnya adalah 7. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan huruf S. Bilangan kuantum spin adalah bilangan kuantum yang terlepas dari pengaruh momentum sudut.
Di sini ada gambar spin kalau negatif, tanda ke bawah itu yang arah jarum jam itu dia itu negatif setengah. Sedangkan yang tanda panah yang ke atas yang berlawanan arung jam itu spinnya itu positif. Selanjutnya, menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan orbital? Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang terbesar elektron dapat ditemukan. Orbital subkulit es. Subkulit es tersusun dari sebuah orbital dengan bilangan kuantum L-nya 0 dan mempunyai ukuran yang berbeda tergantung nilai bilangan kuantum N. Orbital S adalah sama untuk menentukan elektron pada orbital S digambar seperti bola. Di sini ada orbital S-nya di sebelah. Ini gambarnya. Selanjutnya, orbital subkulit P. Subkulit P tersusun dari 3 orbital dengan bilangan kuantum L sama dengan 1. 3 orbital P tersebut adalah orbital PX, PY, dan PZ. Bentuk ruang orbital P digambarkan seperti dumbbell dengan probabilitas untuk menentukan elektron semakin kecil bila mendekati inti. Di sini ada gambarnya orbital PX, P, dan PZ. Selanjutnya, orbital subkulit D. Subkulit D tersusun dari 5 orbital yang mempunyai bilangan kuantum L sama dengan 2. Arah orientasi dari orbital D dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu antara sumbu terdiri dari 3 orbital, DXY, DXZ, dan DYZ, dan yang berada dari sumbu terdiri dari 2 orbital, PX kuadrat min Y kuadrat dan PZ kuadrat. Di sini gambarnya di orbital subkulit D. Selanjutnya, orbital subkulit F. Subkulit F tersusun dari 7 orbital yang mempunyai bilangan kuantum L sama dengan 3. Arah orientasi dari orbital F dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang berbeda di antara sumbu terdiri dari kelompok yang pertama, F, X, Y, dan Z. Kelompok yang kedua, Fx buka kurung Z kuadrat kurang Y kuadrat, terus FY buka kurung Z kuadrat X kuadrat. Terus yang ketiga itu FZ buka kurung X kuadrat kurang Y kuadrat tutup kurung. Kelompok yang ketiga adalah Fx pangkat 3, Fy pangkat 3, Fz pangkat 3. Di gambarnya ada 7 orbital, ini bentuknya. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron terdiri dari aturan Aufbau, larangan Pauli, aturan Hund, konfigurasi ion. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aturan Aufbau. Aturan Aufbau. Menurut prinsip Aufbau, elektron di mana di dalam satu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah, sedangkan elektron-elektron yang berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Besar tingkat energi dari suatu subkulit dapat diketahui dari nilai kuantum utama N dan bilangan kuantum azimut dari orbital. Secara umum, orbital mempunyai nilai N tambah L lebih besar akan mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, bila N tambah L lebih kecil, tingkat energi juga lebih kecil. Di sini ada gambar bagan. Ini N-nya misalnya 1 di subkulit S. Berarti S-nya itu kan L-nya itu 0. Berarti 1 kali 0 tambah 0 sama dengan 1. Berarti 2S. Berarti 2 ditambah 0 kan S-nya itu jadi 2.
di 2P, berarti 2 ditambah L-nya itu P itu 1, jadi 3 dan seterusnya tingkat energinya. Larangan Pauli. Larangan Pauli atau eksklusi Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum N, L, dan M yang sama. Dengan adanya larangan Pauli, maka elektron dapat menempati subkulit terbatas hanya 2 kali dari jumlah orbital. Subkulit S terdiri dari 1 orbital dan menempati maksimum 2 elektron. Subkulit P terdiri dari 3 orbital dan menempati maksimumnya adalah 6 elektron. Subkulit D berarti 5 orbital dapat menempati oleh maksimum adalah 10 elektron. Selanjutnya, di sini ada contoh soal adik-adik. Tentukan bilangan kuantum dan diagram orbital yang dimiliki oleh atom-atom berikut. Yang pertama adalah K19 dan Ca20. Jawab. K19 AR. AR itu adalah 18. 4S1. Jadi N bilangan kuantum utama N sama dengan 4. Bilangan kuantum azimut L dilambangkan sama dengan 0. Bilangan kuantum matematik dilambangkan dengan huruf M sama dengan 0. Kenapa L-nya 0 dan M-nya 0 di orbital S? Dan spinnya itu S itu subkulit S itu 1 kotak. Jadi S pangkat 1 itu jadi 1 elektron, berarti cuma 1 ke atas. Di Ca20 berarti AR kan 18, berarti kurang 2 lagi, jadi supaya 20 kan Ca. Jadi 4S2, N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 0 di subkulit S, M-nya juga 0 di subkulit S. Terus dan spinnya itu kita cari bikin kotak dulu 1. Di situ 4S2. Berarti tanda panah ke atas dulu baru diisi lagi ke bawah. Subkulit S itu ada maksimal 2 elektron. Selanjutnya, aturan Hahn. Friedrich Hahn pada tahun 1927 dikenal sebagai Hahn menyatakan bahwa elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah elektron yang lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang mempunyai kesamaan energi atau equal energi orbital dengan arah putaran atau spin yang sama. Di sini contoh pengisian yang benar. Di orbital P 2 elektron ke atas dulu diisi kotaknya. Di orbital P ada 3 elektron, atas 3-3-nya diisi. Kalau 4 elektron atas dulu, atas sampai 3 baru balik lagi ke bawah. Yang orbital P yang isinya 4 elektron. Di orbital P di 5 elektron diisi kotaknya dulu sampai penuh ke atas semua 3-3-nya, baru balik ke bawah. 2. Yang contoh pengisian yang bukan Hahn itu yang salah. 2 elektron itu nggak boleh satu kotak langsung isi 2, harus yang benar yang isi kotak yang 2 elektron atas dulu garisnya. Kalau 4 elektron harus isi dulu penuh, balik lagi, nggak boleh 2-2, nggak boleh di dalam satu kotak langsung. Itu namanya aturan Hahn. Selanjutnya, jadi di sini ada contoh soal. Tentukan diagram orbital untuk unsur-unsur berikut. Yang pertama N7, yang kedua F9 dan Cr24. Jawab. N7, 1S2, 2S2, 2P3. Diagram orbitalnya itu 1S2, kotaknya ada 1S, itu kan satu kotak. Berarti S2 itu ada 2 elektron yang di atas. Jadi atas dulu tanda panah atas baru bawah. 2S2. Itu S-nya itu adalah satu kotak. Tanda elektron S2 itu yang 2 atas itu 2 elektron, berarti diisi satu kotak itu atas dulu baru bawah. Maksimal kan 2 elektron satu kotak.
dan 2P3. Itu kotaknya ada 3P. Tanda panahnya isi dulu kolom yang pertama atas 1, 2, dan 3 atasnya. Jadi 3 isi dulu semua kotak, tidak bisa 2 langsung 2 baru 1 nggak boleh. Terus F9 1S2, 2S2, 2P5. Berarti 1S2 itu 2 elektron diisi atas bawah, baru 2S2 itu satu kotak isi 2 elektron atas dan bawah, 2P5 satu kotak ada 3, P itu ada 3 kotak dibagi 3, jadi atas dulu kerjain atas sampai penuh, baru balik lagi ke bawah 1 dan 1 gitu. Dan CR24 24 yang mendekati AR kan 18 kurang 6 lagi, berarti 4S2 baru 3D4. 3D4, D itu kotaknya ada 5, jadi diisi dulu aturannya dari belakang, dari depan ke belakang. Kan D itu maksimal 10 elektron. Isi dulu atas, tanda panahnya jadi 4. Terus 4S2. 4S2 itu ada S-nya itu kotaknya ada 1, elektronnya ke atas, tanda panah atas baru bawah. Selanjutnya, konfigurasi ion. Konfigurasi ion adalah elektron dapat terlepas dari suatu atom netral karena adanya pengaruh energi dari luar sehingga atom tersebut akan berubah menjadi ion. Elektron yang terlepas umumnya merupakan elektron yang terikat paling lemah atau terdapat pada kulit terluar. Energi yang diperlukan agar elektron dapat terlepas dari atom disebut energi ionisasi. Demikian pemaparan saya tentang materi struktur atom dan konfigurasi elektron. Dapat saya simpulkan bahwa yang pertama adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu terdiri dari bilangan kuantum pertama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa orbital. Orbital itu terdiri dari orbital S, P, dan D. Dan ketiga adalah konfigurasi elektron. Di dalam konfigurasi elektron itu ada prinsip aturan of Bauer, larangan Pauli, aturan Hund, sama konfigurasi ion. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang struktur atom dan konfigurasi elektron di video selanjutnya.